Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita berupa iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa hidup dalam dunia ini dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam tidak pun lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman kegelapan menjadi zaman keemasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan menjelaskan pada pemirsa yang ada pun di mana berada, menjelaskan tentang kesunahan saat 2 hari raya. Jadi dalam bulan Ramadan yang berkah dan suci ini pastinya kita agak akan luput lagi dengan yang namanya Idul Fitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesunahan 2 hari raya tersebut. Tapi sebelum itu, kita harus membaca kitab dulu. Ini sebagai referensi dari bagian yang dipampang di belakang ini. Mungkin nggak kelihatan untuk sementara dulu ya. Oke, saya akan bacakan kesunahan saat 2 hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sairin barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnanuha al-ghusl wa yadkhulu min muntasifil lail. Salah satu dari kesunahan 2 hari raya adalah mandi. Berarti maaf saya harus belakangin dulu sebentar ya. Mandi ini kita nggak perlu perdalamin lagi, kita udah tahu mandinya kayak gimana. Mandinya itu kapan sih? Mandi itu disunahkan saat pukul 0 atau bisa dibilang jam 12. Jam 12 malam itu kita udah disunahkan untuk mandi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua itu adalah beribadah di malam hari, yaitu ihya'ul lailatihima bil ibadah. Ada 2 model untuk beribadah di malam hari. Saya catat ini ya. Yang pertama, kita beribadah apapun, sholat di sebagian besar malam. Maaf kalau tulisan saya agak begini karena ini tulisan saya yang alami. Ini yang paling sempurna. Ada juga yang kedua, tidak terlalu sempurna kayak gini, tapi masih bisa mendapatkan kesunahan 2 hari raya. Yang kedua adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi sholat isya sebelum masuknya 2 hari raya, ini kan pas udah malam takbiran. Nah, pas sholat isyanya itu berjamaah dan juga subuhnya juga berjamaah. Itu yang bisa mendapatkan pahala kesunahan beribadah di malam hari. Yang ketiga adalah sholat di waktu duha. Redaksinya di sini adalah takhiruha ila an tartafi'a qadra rubu. Jadi sebenarnya
sholat 2 hari raya itu masuknya saat terbenam lagi, maaf, terbitnya matahari. Kita ambil jam 6, udah masuk waktu udah terbitnya matahari. Berarti ini udah masuk waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi sunahnya itu sholat di waktu duha. Sholat waktu duha itu kapan sih? Itu itu jam 6.15. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Akhirnya di pengunjungnya itu endingnya jam 12. Ini udah keluar sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini sunnahnya jam 6.15. Ini masuknya, ini keluar waktu. Jam 12 udah keluar, jam 16.15 sunnahnya untuk Idul Fitri, jam 6 masuknya waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang keempat itu ada fi'luha bil masjid nikasa. Terus sholat di masjid kita luas. Berarti kalau misalkan masjidnya udah nggak muat lagi, berarti boleh di seperti lapangan, tanah yang luas. Untuk yang kelima itu adalah at-tatayyub wa tazayyun. Sawaun musolli amla. Berhias dan memakai wangian. Berhias itu maksudnya kayak gimana sih? Berhias itu bisa untuk cewek, dandan. Yang kedua, pakai baju bagus. Bagus. Pokoknya berhias itu menampilkan diri dengan penampilan yang serupawan mungkin, sebaik mungkin. Karena ada juga Quran yang mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah. Makanya berhias itu salah satu menjadi tahadus bin nikmah. Nah, jadi berhias itu ya pakai penampilan yang serupawan mungkin, sebaik mungkin yang bisa dicari. Dan ini memakai wangian, terserah mau wangian kayak gimana, parfum atau semacam apa. Nah, intinya wangian yang bisa bikin wangi. Yang keenam itu ada al-bukuru li ghairil imam. Itu berangkat pagi. Tapi untuk selain imam tidak disunahkan. Jadi bagi selain imam itu apa aja sih? Makmum. Makmum disunahkan untuk berangkat pagi. Setelah berangkat paginya jam 5, jam 4, jam setengah 6 itu terserah. Tapi ini berlaku untuk makmum, tidak berlaku untuk imam. Yang ketujuh adalah al-masyu ilaihi zahaban waruju bitariqin ahor aksor. Itu pulang pergi melewati jalan yang berbeda. Maaf, ini dua jalan yang berbeda. Nah, ini rumah, ini masjid. Ada dua jalan. Ada jalan lurus, ada jalan yang agak sedikit terbalik. Nah, untuk perginya itu silakan pakai jalan yang agak panjang. Untuk pulangnya itu jalan yang pendek. Jalan pendek jaraknya ya. Jaraknya ini misalkan jaraknya berapa? Ini jaraknya berapa? Lebih panjang pak jaraknya, jauh jaraknya. Maka yang disarankan untuk memakai jalan ini. Karena ada hadis yang mengatakan al-ajru qadrit qad sabar. Al-ajru bi qadri ta'ab. Al-ajru bi qadri ta'ab. Yaitu
Pahala itu sesuai dengan kadar kesusahan kita masing-masing. Jadi kita menempuh jalan yang jauh, pastinya kita agak sedikit capek menempuhnya. Ini bahkan diganjar oleh Allah pahala yang lebih besar. Nah, dan ada satu alasan lagi supaya kelak perjalanan yang dua jalan yang kita tempuh ini menjadi saksi di hari kiamat. Saksi di hari kiamat. Jadi ntar di hari kiamat yang pas pertimbangan amal, ntar dua jalan ini bakal bersaksi. Ya Allah, saya bersaksi bahwa saya pernah dipijak oleh orang ini untuk melaksanakan salat id. Itu bakal menjadi pemberat amal timbangan kita. Oke, ini kita udah selesai kesunahan salat dua hari raya. Ini keduanya maksudnya berlaku untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita centang dulu. Untuk kesunahan salat dua hari raya untuk Idul Fitri ya. Yang pertama adalah al-fitru qabla sholatil Idul Fitri. Makan sebelum saat Idul Fitri. Mengapa seperti itu? Satu, hanya satu ada alasan, itu membedakan. Membedakan apa? Mana yang hari raya, mana yang hari puasa. Makanya ya makan apa aja, makan cemilan, makan makanan berat, terserah. Pokoknya yang penting makan. Yang kedua itu adalah takhiru salat takhiru salat Idul Fitri di irtifai syamsi qadrul muain. Maksudnya apa? Kita kan tadi udah bahas jam 6 itu masuknya waktu sholat id, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai akhirnya jam 12 tergelincirnya matahari itu keluarnya. Nah, jam 6.15 katanya itu sunnah untuk sunnahnya. Tapi untuk sholat Idul Fitri ya, itu sunnahnya jam setengah 7. Ini lebih sunnah bagi Idul Fitri. Kenapa? Yang pertama, supaya agak perlu saya tulis lagi supaya agar waktu pengeluaran zakatnya itu lebih lebih panjang karena salah satu waktu keluarnya pelaksanaan zakat fitrah itu saat sholat id sudah dilaksanakan. Oke, ini untuk Idul Fitri kita centang karena udah kita bahas. Untuk Idul Adha sekarang. Untuk Idul Adha yang pertama adalah tidak makan sebelum sholat id dan kurban. Ya, pelaksanaan kurban. Kita tidak disunahkan untuk makan. Kenapa? Kita tidak disunahkan untuk makan dulu. Satu. Ini satu alasan doang. Daging hasil kurban. Daging hasil kurban ya. Ya, biasanya di perayaan Idul Adha itu kan banyak sembelihan kurban. Ntar daging-dagingnya dibagi ke masyarakat. Itu ntar dimakan oleh kita. Jadi kita makannya daging hasil kurban ini. Daging hasil kurban dimakan, diolah jadi makanan. Dan itu yang menjadi kesunahan dua hari raya. Apa? Tidak makan sapi dan kurban. Yang kedua, itu adalah dipercepat waktu pelaksanaan sholat id. Kalau tadi kan diundurin gara-gara biar waktu pengeluaran zakat fitrahnya masih panjang. Nah, sekarang ini dipercepat waktu pelaksanaan sholat id. Berarti
jam 6.15 dah. Ini sunnah, lebih sunnah bagi Idul Ad bagi maaf, bagi sholat Idul Adha. Ini lebih sunnah. Apa? Satu, satu lagi, satu alasan lagi. Karena agar waktu kurban itu panjang. Jadi dari jam 6.15 kita udah melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Adha nih ya. Entar jam 16 sampai jam 6.15 sampai waktu pelaksanaan kurban itu bisa dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kita sudah di penghujung materi, dari akhir materi. Kita centang dulu. Oke, ini adalah kesunahan-kesunahan dua hari raya yang kita bisa yang saya bisa sajikan untuk sementara. Mungkin di kitab-kitab lain itu lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang tidak perlu saya jelaskan banyak lagi. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Saya untuk pemirsa yang menonton video ini dimanapun berada, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan juga salah keterangan mungkin yang di belakang saya. Kalau misalkan ada referensi lagi ya yang mungkin yang mungkin nggak sesuai dengan ini mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.